yang cincin, sekarang bidang lingkaran. Jadi bendanya itu berbentuk bidang lingkaran. Jadi bidang lingkarannya itu bisa tengahnya dibolong kayak des itu loh, kayak apa namanya itu CD maksud saya. Kayak CD itu bisa juga nanti ini apa tertutup jadi kayak cakram itu ya, cakram. Jadi nanti tergantung dari bentuknya, bentuk bendanya maksud saya. Kalau misalkan ini dibolong gitu, berarti ini bentuknya kayak CD itu ya. Tapi kalau misalkan ini tertutup, berarti nanti berbentuk ini bendanya itu berbentuk keping ya, atau di situ berarti kayak cakram itu, cakram bermuatan gitu. Jadi ini diberi muatan positif ini pada cakramnya di sini. Nah, kemudian saya ingin menghitung kira-kira berapa besar nilai medan listrik yang di titik P. Jadi titik P-nya itu terletak di sepanjang sumbu sumbu bidang lingkarannya gitu. Ya, jadi letaknya di sini. Nah, karena di sini bentuknya itu seperti des ya, atau cakram berlubang itu. Jadi di situ saya karena bentuk bendanya di sini apa namanya muatan itu kan terdistribusi yang di warna yang saya blok warna ini ya, abu-abu itu ya. Jadi di situ nanti ada rapat muatan persatuan luas. Jadi tau sama dengan DHI per DA. DA-nya di situ sama dengan 2πr keliling dari bidang lingkarannya itu dikalikan dengan DR. 2πr kali DR. DR itu yang ini. Sebentar, DR-nya itu ada di sini. Nah, jadi kalau ini tak ambil elemennya, elemen muatannya itu kan berbentuk cincin tipis itu. Jadi yang DR ini R-nya itu adalah jarak antara pusat bidang lingkaran dengan elemen. Ini adalah R. R itu ada di sini, ya. Ini pengambilan ini. Oh, ini A. Kalau yang A itu jari-jarinya ya, jari-jari bidang lingkarannya itu nanti A. Ini jangan R, ini nanti membingungkan nanti. Jadi di situ tak ambil A saja ya, sebenarnya jangan R ini. A itu jari-jari lingkarannya. Kalau R kecil jarak antara bidang lingkaran dengan elemen DHI-nya. Nah, yang DR itu adalah yang ini. Jadi tebal dari cincinnya itu DR itu ada di sini. Nah, DR itu ada di sini ya. DR itu adalah elemen dari ini, jari-jari cincin tadi itu. Jari-jari elemen cincin. Nah, DR-nya itu ada di sini. Jadi kayak tebal cincinnya itu ya, DR itu. Nah, karena di sini ada rapat muatan persatuan luas, berarti di sini nilai tolnya sama dengan DHI, ya, elemen muatan di sini. Ini dikasih muatan, ini ceritanya ya. Jadi apa namanya, cakramnya itu bermuatan gitu ya. Jadi ada muatannya, misalkan ini ya, muatannya positif gini. Ada muatannya maksud saya. Nah, dari situ berarti kan DHI dibagi DA-nya. DA itu sama dengan 2πr keliling dari ini, cincin tipisnya ini, dikalikan dengan DR, tebalnya cincin. Jadi 2πr kali DR. Nah, sehingga kalau tuliskan nilai elemen muatan DHI sama dengan tol kali 2πr DR. Nah, sekarang saya hitung medan yang di titik P. Nah, sama seperti yang di cincin tadi, itu nilai medannya itu hanya ada di sepanjang sumbu saja gitu. Sementara yang komponen yang tegak lurus dengan sumbu nilainya sama dengan 0 karena simetrisnya daripada bidang lingkaran gitu ya. Makanya di sini langsung dituliskan DE vektor sama dengan K kali DHI dibagi S-nya itu kan di sini jarak antara elemen DHI itu dengan titik P, itu adalah S di sini. Atau karena biar nggak keliru dengan R di sini maka dibuat S. Jadi S itu jarak antara DHI ya, DHI ini elemen muatan DHI elemen muatan ini maksud saya DHI itu dengan titik P-nya gitu. Ini dituliskan dengan S. Kalau yang tadi kan R ya, jadi jangan bingung gitu. Supaya ini variabelnya kan enggak rancu dengan jari-jari elemen cincinnya di sini R kecil gitu. Nah, dari sini tadi nilai DEP-nya atau DE vektor sama dengan K DHI dibagi S pangkat 2 dikalikan kosinus beta kali J. Ya, DHI-nya masukkan nilainya sama dengan tau kali 2πr/dr masuk di sini. Ya. Nah, kemudian dari sini saya bisa menentukan ini sebenarnya nilai kosinus beta. Jadi betanya ada di sini ya. Jadi beta itu adalah sudut dari sini di sini sampai ke sini. Itu beta. Kalau yang beta 1 itu adalah sudut dari sini itu sampai ke sini, yang sebelah dalam ya. Itu beta 1. Kalau yang beta 2 itu dari sini sampai ke yang luar, sebelah luar. Ini beta 2.
Nah, jadi dari sini kalau kita lihat integralnya kan di sini ada DR, kemudian juga ada kosinus beta. Nah, kosinus betanya sebenarnya bisa saya tentukan di situ nilai kosinus betanya ya. Jadi kosinus beta kan sama dengan dari gambar tadi, nilai kosinus beta sama dengan B dibagi S. Jadi kalau di sini kita ambil 1/S kuadratnya kan sama dengan kosinus kuadrat beta dibagi P pangkat 2 ya. Kemudian kalau tak ambil nilai tangannya, tangan beta sama dengan R dibagi dengan B, ya, yang gambar tadi, ya. Jadi saya peroleh nilai R-nya kan sama dengan B kali tangan beta. Jadi kalau tak cari nilai DR-nya di sini sama dengan B kali 1/, kosinus kuadrat beta kali D beta di sini. Nah, ini tak substitusikan ke persamaan tadi. Jadi kalau nanti integralnya di sini sudah dipasang, ya, maka di sini diferensiasinya dihilangkan, ya. Di D-nya, maksud saya D yang ini dihilangkan gitu diferensialnya. Jadi E sama dengan E vektor sama dengan K kali tau dikali 2pi kali integral R dikalikan DR kali kosinus beta dibagi S pangkat 2. Nah, sekarang kita masukkan super S kuadratnya, itu adalah kosinus kuadrat beta dibagi B pangkat 2 ya. Kemudian R-nya di sini juga dimasukkan nilai R-nya itu ya, sehingga dari sini bisa tak sederhanakan formulasinya itu menjadi E vektor sama dengan 2pi kalau jika diintegralkan ini beta 1 sampai beta 2. Nah, ini kan apa namanya? Ini dengan ini habis ya. Kemudian cos-nya ini dengan ini habis. Kemudian yang B dengan ini masih 1 ya. Jadi dari sini tak bisa tak sederhanakan sin beta d beta J. Ini ada B yang suku sebelah bawah. Ada apa maksud saya B-nya dengan yang ini habis ya. Ini B kuadrat ini habis jadi suku yang penyebut ya, B-nya ini sudah habis semua. Jadi tinggal integralnya adalah 2pi kali tau dikalikan K kali integral beta 1 sampai beta 2 sin beta d beta. Nah, dari sini kita tinggal mengintegralkan ya untuk integral dari sin beta d beta. Jadi tak peroleh nilai medan listrik di titik P tadi itu nilainya sama dengan 2pi tau dikalikan K kali minus kosinus beta 2 ditambah kosinus beta 1, itu vektor satunya adalah J sepanjang suku. Gitu. Nah, taunya di sini nanti bisa dicari nih kalau misalkan tidak diketahui, hanya diketahui muatan totalnya ya. Jadi rekan-rekan bisa menghitung nilai Q-nya. Karena Q-nya di sini kan sama dengan integral dV gitu. Ya, atau di situ bisa juga dicari nilai taunya itu kan sama dengan Q dibagi dengan A ya. Jadi nanti luas cincinnya itu berapa, luas bidang lingkarannya berapa gitu. Ya, seandainya misalkan Q-nya diketahui, rekan-rekan bisa mencari nilai A-nya gitu ya. Jadi nilai A-nya, jadi Q-nya muatan, misalkan ya di soal diketahui ini berapa ya nilai taunya. Karena kan belum tentu di soal diketahui taunya di sini, jadi hanya diketahui Q-nya. Jadi nanti muatan totalnya ya dibagi dengan luas bidang lingkarannya. Luas bidang lingkarannya berarti pi ya dikalikan dengan R. R-nya tadi berarti muatan itu di antara beta 1 dan beta 2. Jadi dari gambar di sini R-nya apa namanya? Ininya kan ada di sini ya. Jadi apa namanya? Jari-jari dalam tadi misalkan A, yang ini maksud saya. A itu ini maksud saya dari sini itu A maksud saya. Nah, yang jari-jari luar di sini kan nilainya sama dengan ini ada enggak ya? Apa namanya? Jari-jari lingkaran luar harusnya diketahui ini. Ini misalkan yang ini nanti rancu enggak ya? Maksud saya tak kasih kode apa ya? Karena kan di sini berlubang gitu loh Mas ya. Jadi mau diambil apa ya? C atau gimana? Nanti rancu enggak ya? Atau R1, R2 ya, boleh. Jadi misalkan A1-nya mau diwakili dengan jari-jari dalam, R1 misalkan enggak apa-apa. Kemudian jari-jari luarnya di situ C-nya misalkan ya nilainya sama dengan R2 gitu. Jadi nanti muatan itu kan hanya mengisi di antara R1 dan R2 gitu loh. Jadi rekan-rekan harus bisa menentukan yang di sini. Berarti di sini R berapa tadi? R2 kuadrat dikurangi itu ya. R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat. Benar ya? Pi R kuadrat. R2 min R1 dikuadratkan ya. Sorry.
R2 min R1 ini dikuadratkan. Kan luas kepingnya, luas bidang lingkarannya kan ini yang berlubang, maksud saya yang tak sampaikan ini. Luasnya kan sama dengan Pi kali R2 min R1 dikuadratkan. Karena muatannya itu hanya terdistribusi di sini, di antara R1 dan R2 saja gitu. Jadi maksud saya yang R itu kan terletak di antara jari-jari yang dalam sama jari-jari bidang lingkaran yang sebelah luar gitu loh. Jadi di situ muatan itu hanya terletak di antara ini. Jadi kalau misalkan tak cari luas kepingnya itu kan berarti Pi kali R2 min R1 dikuadrat 0 ya. Muatan itu maksud saya. Muatannya kan hanya ada di antara R1 dan R2 saja gitu. Jadi rekan-rekan bisa mencari nilai rapat muatan persatuan luasnya itu sama dengan muatan total I ya dibagi dengan A atau di sini sama dengan V dibagi Pi kali R2 min R1 dikuadratkan gitu ya. Ini yang berlubang maksud saya yang bidang lingkaran jadi cakram berlubang maksud saya. Gitu. Jadi biasanya nanti di soal kadang cuma diketahui isinya muatan totalnya. Jadi rekan-rekan harus menghitung berapa besar taunya. Karena taunya di sini kan rapat muatan persatuan luas ya. Jadi berarti kan nilai taunya kan sama dengan Pi dibagi A gitu. Jadi A-nya kan sama dengan Pi dikalikan R2 min R1 dikuadratkan. Nah, kalau nanti misalkan cakram penuh ya. Cakram penuh berarti kan nilai kosinus beta 1 kan nilai sama dengan cos 0 ini ya. Jadi kalau digambar di sini kalau misalkan ya, di sini lingkarannya penuh atau bidang lingkarannya itu penuh, berarti kan nilai beta satunya di sini kan sama dengan 0 karena berhimpit gitu. Nah, nanti substitusikan nilainya, berarti kan di situ cosnya kan jadi kosinus beta 1 kan berarti cos 0. Nah, cos 0 itu kan nilainya sama dengan 1 ya. Jadi di situ nanti formulasinya berubah jadi begini ya. Jadi nanti kalau yang lingkarannya itu penuh berarti kan nilai R1 kan sama R1 sama dengan ini beta satunya kan sama dengan 0 gitu. Jadi kalau bidang lingkaran penuh berarti tadi yang tak tuliskan tadi nilai R1-nya kan sama dengan 0. Berarti nilai cos beta satunya sama dengan cosinus 0. Nah, cosinus 0 kan sama dengan 1 di sini. Jadi nilai cosinus beta 2-nya kan berarti minus dari B dibagi akar daripada B kuadrat ditambah R kuadrat gitu. Jadi R2-nya sama dengan R. Ya, jadi yang R2 tadi nilainya kan sama dengan R ya, karena lingkaran penuh. Gini. Nah, ini masukkanlah ke sini. Jadi dari sini ketemu minus B dibagi akar B kuadrat plus R kuadrat ditambah 1. Ini yang J. Nah, kalau misalkan nanti luas bidang lingkarannya itu tak berhingga, ya, tak berhingga di situ. Jadi maksud saya untuk luasan tak berhingga itu berarti jaraknya tadi B-nya itu jauh lebih besar dibandingkan ininya. Jadi yang jarak B itu jauh lebih kecil ya berarti ya. Jauh lebih kecil dibandingkan R-nya ini. Ini bidang lingkaran tak berhingga maksudnya. R maksud saya. Gini. Nah, gini. Jadi B-nya itu kan jarak antara bidang lingkaran dengan titik P. Jadi kalau B-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan jari-jari bidang lingkarannya, maka di situ diambil nilai beta 2-nya sama dengan 90 derajat, kemudian beta 1-nya sama dengan 0. Sehingga dihitung nilai medannya, ya masukkan ke formulasi tadi, maka ketemu nilai medan nilai medan listriknya sama dengan tau dibagi 2 epsilon 0 kali min kosinus 90 derajat ditambah kosinus 0 derajat. Nah, yang ini kan berarti min 1, yang ini plus 1. Berapa? Benar ya? Min 2 ya. Maksud saya itu kan betanya tadi berarti kan min dari itu ya. Kok jadi 1? Sebentar, ini ada min ya harusnya. Kan cos gini maksud saya. Ini plus ya, kan saya kok jadi bingung ini. Cos 90 0, Bu. 0, Bu. 0, ini yang 0, ini 1 ya. Berarti kan tinggal nilainya sama dengan tau dibagi 2 epsilon 0 ya. Nah,
gitu. Jadi nanti bisa juga ditulis dengan ini, I dibagi dengan A ya kali 2 kali epsilon. Nah, atau biasanya orang nulis 2 ya, benar ya. Biasanya I dibagi 2A kali epsilon 0. Nah, atau bisa juga kan ini 1/4 pi epsilon 0 ya. K-nya tadi kan ya wes gini aja lah, enggak apa-apa. Jadi di sini taunya masukkanlah dengan pi per A gitu, ya. Kemudian ada 2 epsilon 0. Epsilon 0-nya kan 8,85 kali 10⁻12 gitu, ya. Nah, ini nanti biasanya diterapkan untuk kasus yang di ini, yang di bab 2 itu masuk yang di apa namanya? Kapasitor nanti, kapasitor keping sejajar, ya. Jadi formulasi ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung kapasitor plat sejajar. Jadi di situ nanti platnya itu kita anggap dia seperti bidang yang tak beringga gitu ya. Jadi maksud saya ya ada ukurannya sih sebenarnya. Tapi di situ nanti kan ada medan. Jadi nanti ada 2 kalinya. Jadi nanti kita bisa menghitung berapa besar nilai medan listrik kalau misalkan bentuknya itu adalah berbentuk bidang gitu ya. Bidang jadi kayak plat gini ya. Nanti kita bisa menghitung ya. Luasannya diketahui, jadi nanti kita bisa menghitung nilai medannya gitu ya. Kalau yang ini kan bentuknya lingkaran. Ini yang ini tadi 0 plus 1 ya, gitu. Ya, jadi nanti tergantung dari bentuk ininya, bentuk bendanya gitu yang dimuati itu. Nanti masuk di bab ini, yang di bab 2, ini yang kapasitor plat sejajar itu. Nanti konsepnya hampir sama dengan yang ini ketika kita menghitung nilai medan di titik P tadi gitu. Nah, kira-kira seperti itu rekan-rekan ya. Jadi nanti masalah soal yang keluar yang mana, apakah bentuknya sebagian cincin tadi yang bermuatan, ataukah nanti berbentuk bidang lingkaran, itu tergantung tim ya. Jadi saya bukan penentu soal, jadi saya juga tidak tahu kalau soal evaluasi bersama itu, saya juga tidak tahu soal yang keluar yang mana gitu. Jadi seperti untung-untungan ya. Untung-untungan itu misalkan begini, mungkin yang kelas pagi keluarnya adalah yang bentuknya adalah yang batang tadi gitu. Bisa jadi nanti yang jam 9 keluarnya yang cincin bermuatan sebagian tadi loh. Gitu. Atau letak titiknya itu bisa digeser-geser gitu, bisa di atas batangnya atau di bawah batangnya atau di kanan kiri batang. Nah, itu rekan-rekan harus sudah ini, maksud saya sudah paham ya, seandainya letak titiknya itu diubah gitu loh maksud saya. Ya. Karena saya sendiri kalau soal bersama juga enggak tahu soal yang keluar seperti apa gitu. Jadi yang jelas apa yang penting rekan-rekan paham atau tahu maksud dari soal tersebut gitu ya. Nah, yang saya nilai biasanya proses pengerjaan ya, yang saya nilai dalam evaluasi itu adalah proses pengerjaannya gitu. Jadi kalau misalkan yang ditulis di awal itu sudah sesuai dengan konsepnya, saya tinggal ikuti saja gitu. Jadi bagaimana cara mahasiswa itu menyelesaikan persoalan itu gitu. Jadi sampai diperoleh hasil akhir. Nah, bisa jadi kadang prosesnya sudah benar, tapi di hasil akhirnya salah. Biasanya di situ tergantung ya. Jadi nilai letak ininya, letak miss-nya itu ada di mana gitu. Kalau memang dari atas sudah sesuai, biasanya sudah saya benarkan karena prosesnya sudah oke gitu. Tapi kalau seandainya prosesnya salah, moro-moro hasilnya benar, nah ini yang jadi tanda tanya gitu. Ya, jadi yang saya nilai adalah proses pengerjaannya, bukan di hasil akhir. Ya hasil akhir menentukan juga gitu, tapi yang proses di awal ini yang saya nilai gitu, ya. Paling tidak kan ada keterkaitan antara soal dengan yang ditulis gitu. Lah kalau tidak ada hubungannya, moro-moro kuncinya hasil akhirnya benar itu kan jadi tanda tanya bagi saya gitu. Ini kok bisa ya? Jadi pertanyaan bagi saya, kok bisa kuncinya benar apa jawaban akhirnya benar tapi prosesnya salah gitu. Biasanya kan prosesnya benar, hasilnya mungkin keburu-buru ya, salah hitung gitu misalkan. Itu masih saya tolerir gitu ya, tapi kalau prosesnya salah, moro-moro hasil akhirnya benar, ini yang jadi timbul tanda tanya saya gitu. Jadi yang saya nilai adalah proses pengerjaan.
ya, sampai diperoleh hasil atau sesuai pertanyaannya. Pertanyaannya itu menghendaki apa? Karena memang itulah bedanya ya waktu kita jadi siswa dan menjadi mahasiswa. Jadi pola pikir seperti itu harus mulai di ini. Ya dari semester 1 itu harus sudah mulai diajarkan gitu, ya. Jadi menyelesaikan segala persoalan dengan melihat beberapa hal tadi ya. Gitu ya, berproses sampai ketemu hasil yang atau pertanyaan yang ditanyakan. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Jadi untuk kuliah hari ini sampai di sini dulu ya. Materinya sampai ke menghitung medan listrik oleh bidang lingkaran ya. Bidangnya tadi bisa juga bidangnya berlubang ya di tengah jadi kayak disk itu. Atau bisa juga cakram ini ya. Jadi yang di tengah tadi 0 nilainya. R1-nya 0 maksud saya ya. Bisa juga begitu. Itu nanti hari Rebo pagi itu asistensi dulu ya. Jadi rencana saya yang Rebo genap itu asistensi dulu. Nanti sekiranya rekan-rekan berkenan ya untuk kuliah jam 7 ya, jam 7 malam maksud saya mengganti yang tadi pagi, saya siap gitu ya, saya siap. Itu kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum saya akhiri ya, Mas Iya, Ikhwan. Bu. Saya izin bertanya mengenai yang awal-awal tadi, Bu, yang bagian cincin bermuatan. Iya. Apa, Mas? Boleh di ya slide-nya, Bu. Iya. Yang sebelumnya. Nah, yang ini, Bu. Kalau misalkan dicari itu di bagian cincinnya, cincin yang DS, Bu. Cincin Misalkan yang di DS. Itu kan DS? nyarinya kan di AB. Kalau misalkan di DS ini gimana, Bu, nyarinya? Nyari petanya. DS itu kan elemen, Mas. Misalkan AB-nya diganti di situ. AB-nya Diganti di situ, di DS. Oh, posisinya? Iya. Nah, berarti kan mencari ininya, toh, Mas. Tinggal digambar saja, Mas, komponennya ya. Posisi titik B-nya, tak? Posisi B-nya maksudnya. B-nya diganti di sini. Iya. B-nya ada di sini maksudnya. Atau gimana? Sebentar. Nah. Ini kuncinya terletak di penentuan sudut θ A, θ B-nya, Mas. Jenengan. Nanti. Tergantung bentuk ininya ya. Bentuk apa? Bentuk sebagian cincin yang dimuati itu. Misalkan ini, ya apa sih, Mas? Ayo. Kalau misalnya ditanyakan itu buat medan listrik, di elemen DS. Di elemen DS? Ya. Maksudnya di elemen itu di sini? Iya, Bu. Soalnya di buku paket itu ada kayak gitu contohnya di elemennya. Di elemennya, elemen ini maksudnya nilai E-nya, tak? Medan di sini. Iya, dicari nilai E-nya. Bentuknya tadi yang seperti bidang lingkaran di sini. Bentuknya kayak gini loh, maksud saya yang cincin bermuatan sebagian gini. Iya. Paling jenengan keliru kalimatnya mungkin. Oh, iya mungkin. Enggak mungkin, karena kan medan listrik itu kan titik di sekitar sumber ininya, sumber medan, Mas. Nah, sumber medannya itu kan berbentuk bagian cincin bermuatan, yo. Jadi enggak mungkin disuruh menghitung medan yang di sini, Mas. Paling itu nanti jenengan ini paling yang hukum Gauss, Mas, itu nanti, Mas. Paling ini nanti kalau yang tadi soal yang saya tanyakan di buku itu nanti mungkin yang di Gauss-nya nanti titiknya maksud saya. Ya. Jadi nanti tergantung kita menyelesaikannya tergantung dari soalnya ya. Dia bentuknya bagian cincin bermuatan atau nanti bentuknya itu misalkan kayak ini harus muatannya itu terdistribusi ini, Mas. Kalau misalkan tadi kayak apa ya? Kayak kulit bola bermuatan begitu. Nah, nanti kalau bendanya berbentuk kulit bola, ya, itu harus pakai hukum Gauss, Mas. Karena untuk bidang-bidang yang memiliki tingkat simetri yang tinggi,
ketika kita menghitung medannya itu kita harus menggunakan yang hukum Gauss itu gitu. Ya, aduh tinggal 10 menit. Harus pakai hukum Gauss, Mas. Seandainya ditanyakan yang sampean maksudkan itu. Tapi kalau untuk ngitung yang bagian cincin bermuatan, mau enggak mau Masnya harus letak titiknya ada di mana dulu. Kemudian bentuk bagian cincin bermuatannya itu seperti apa? Itu juga harus kan. Juga perlu dilihat gitu. Nanti takutnya itu yang soal sampai ditanyakan di itu tadi yang hukum Gauss itu nanti letak titik yang di situ. Jadi nanti tergantung bendanya ya Mas ya. Ya Bu. Mungkin saya gitu. tadi salah tangkap Bu. Iya. Nanti tak ajari Mas. Kalau misalkan ngitung, kalau misalkan bentuknya itu kulit bola ya. Nah kulit bola itu kan titiknya juga bisa diambil di sembarang tempat maksud saya, tapi kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Kalau untuk bidang-bidang yang memiliki tingkat simetris yang tinggi, kita gunakan hukum Gauss. Jadi nanti materi berikutnya, Mas, insya Allah. Kalau ingin ngitung gitu. Gitu ya, Mas ya? Ya, Bu, baik. Ya. Ada lagi, Mbak, Mas, yang mau ditanyakan? Ini sudah jam 9 kurang 5. Saya harus ngajar lagi di kelas 20. Jamnya jam 9. Ini tadi juga belum saya buatkan belum saya buatkan linknya untuk Zoom-nya gitu. Jadi untuk kuliah hari ini saya akhiri dulu ya. Nanti saya tunggu pemberitahuannya. Kalau memang ingin mengganti yang pagi tadi gitu, saya siap gitu. Tapi yang jelas jam Rabu pagi diisi asistensi dulu. Jadi nanti saya yang bagian malamnya saja, yang jam 7 malam sampai jam 9 itu loh. Saya siap gitu untuk ini, maksud saya untuk nambah gitu ya, nambah jam. Saya siap, saya tinggal dikontak saja. Ya, gitu ya, Mas Resa ya. Kan sebagai informannya kan Mas Reza. Itu yang bisa tak sampaikan. Jangan lupa absensi ya, jangan lupa absensinya. Untuk hari ini tadi kodenya sudah tak kirimkan di MyITS Classroom dan di ini, maksudnya yang di Mas Reza tadi juga sudah saya beritahu kode absensi untuk hari ini. Oke, jadi saya tutup ya untuk pertemuan pagi menjelang siang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Mas. Ya.